Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4C Praktikum Bioinformatika ingin menjelaskan mengenai objek keenam dari praktikum, objek kelima dari praktikum Bioinformatika, yaitu mengenai segmen dan juga bioedit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4C, saya sendiri Naura Zahrani dengan akhiran BP 1019. Saya Fadila Zawa Zahara dengan akhiran NIM 1015. Saya Salsabila Indrianto, akhiran NIM 2034. Saya Latifah Karunisa dengan akhiran NIM 2007. Saya Serena April dengan akhiran NIM 1021. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari kelompok 4C. Selanjutnya akan masuk ke langkah-langkah atau tutorial mengenai penggunaan aplikasi dari segmen dan juga bioedit yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Di sini saya akan segmen. Kita melakukan langkah yang sama untuk bagian kemudian profilnya itu menjadi everyone. Kita pilih yang reverse. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya, yang dimana setelah kita mengupload dari file yang pertama, kita selanjutnya mengupload file yang kedua dengan mengklik sequence dengan add one. Setelah itu mengganti tipe filenya menjadi ABI file Woo extension. Lalu kita memilih file kedua itu yang reverse. Nah, setelah seperti ini, maka kita klik kontik di sini secara 2 kali. Nah,
Nah, setelah urutannya muncul, maka di sini kita bisa melakukan perbesaran ukuran parameternya, parameter dari gelombang elektroforegramnya. Nah, selanjutnya kita bisa menganalisis dari bahasa-bahasa ambigunya dengan cara mengeceknya satu-satu. Nah, jika terdapat bahasa ambigu seperti ini, maka kita dapat menggantinya dengan melihat gelombang elektroforegramnya yang tinggi di antara C ataupun T. Nah, karena di sini gelombang elektroforegramnya yang tinggi itu C, maka bahasa di sini kita ganti menjadi C. Nah, untuk bahasa yang ini, kita juga melakukan hal yang sama, yaitu kita menggantinya menjadi A, yang ini menjadi T, yang ini menjadi T, ini menjadi T, yang ini A. Nah, jika terdapat bahasa yang seperti ini, maka kita juga melihatnya berdasarkan gelombang elektroforegramnya. Di sini, karena yang ketiganya itu tidak ada bahasanya, maka kita menggantinya menjadi T. Sini juga menyebut T. Dan begitu selanjutnya sampai dengan sekuen paling akhirnya. Sampai ke urutan bahasa terakhirnya, itu pada 911 Vesper. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Pak. Mungkin selanjutnya mengenai cara penggantian basa nukleotida yang ambigu. Nah, contohnya WT strip, maka yang dirubah itu menjadi T. Nah, kemudian begitu seterusnya. Nah, selain melihat panjang dari gelombang elektroforegramnya atau peaknya, kita juga dapat melihat jika misalnya hurufnya itu satu menggunakan huruf kapital, satu menggunakan huruf kecil, maka kita rubah menjadi huruf yang besar. Nah, kemudian ada bahasa ambigu lain seperti ini, kita rubah menjadi C. Kenapa menjadi C? Karena bahasa nukleotida cuma terdiri dari A, T, G, dan C. Nah, S bukan termasuk bahasa nukleotida dan strip itu bukan bahasa nukleotida juga. Contoh lainnya seperti ini, jika terdapat M dan C, maka kita bisa merubahnya menjadi C. Kenapa C? Karena di sini M bukanlah bahasa nukleotida, sedangkan A itu peak atau gelombang elektroforegramnya itu lebih pendek daripada yang C. Jadi kita ambil yang C itu karena gelombang elektroforegramnya atau peaknya itu lebih tinggi dibandingkan A. Maka kita rubah menjadi C.
Nah, begitu seterusnya sampai nanti di ujung panjang basa nukleotidanya. Nah, jika sudah sampai di ujung eh, basa nukleotidanya, ketika kita sudah selesai menganalisis sequence-nya, maka dapat di maka didapatkan panjang dari sequence-nya yaitu 911 BP. Selanjutnya, jika kita ingin menyimpannya, kita bisa mengklik di time counting, pilih save consensus, pilih single file, kemudian eh, file dapat disimpan dengan format kasta. Untuk format nama filenya kita bikin bebas saja sesuai keinginan. Contohnya, nah kemudian saya dapat men-save-nya. Nah, segitu saja mungkin penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita beralih pada aplikasi yang kedua yaitu BioEdit. Di mana di sini kita menggunakan aplikasi BioEdit Sequence Enrichment Editor. Nah, langkah pertama yaitu kita klik aplikasi BioEdit yang sebelumnya telah kita download. Lalu maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita klik pada bagian file, klik open, lalu kita pilih dan tambahkan data yang telah kita dapatkan sebelumnya pada aplikasi segmen. Nah, kita masukkan data tersebut, lalu kita klik open. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini pada aplikasinya. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik pada bagian kontik, pada kontik satu ini. Lalu setelah itu kita klik edit. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait tutorial. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Salsabila Indrianto akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Tadi rekan saya sudah mengklik tulisan kontak ini 2 kali sampai berwarna hitam. Lalu kita klik menu edit. Kita cari copy sequence to clipboard tapi format pasta. Kita klik ini. Setelah kita klik itu kita sudah mengcopy sequence yang ada di sini. Lalu kita buka website NCBI Blast. Kita ketik NCBI Blast. Kita buka. Nah, pada halaman ini kita scroll ke bawah sampai menemukan nucleotide blast. Kita klik ini. Maka setelah kita klik itu tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan kopian sequence yang kita copy tadi. Kita copy paste. Nah, ini sequence-nya. Lalu kita scroll ke bawah untuk klik blast ini atau ledakan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah untuk melihat informasi tentang organisme apa saja yang memiliki urutan sequence yang sama dengan kopian sequence kita tadi. Nah, ada beberapa spesies, yaitu ada Barbodes binotatus dengan
persentase identitasnya itu kemiripan dengan sequence tadi sekitar 94,80%. Terus ada organisme lain seperti Bank Barbodes, yaitu dengan persentase identitasnya 91,10%. Kita scroll, ada beberapa organisme lain. Terus, nah, mungkin yang paling rendah itu Onychostoma barbatum dengan persentase identitasnya itu 87,84%. Mungkin sekian dari kelompok 4C atas penyampaian software bioedit dan segmen dan juga masih berkaitan dengan website NCBI Blast. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da 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 da.